Nggak usah menceritakan penderitaan di medsos. Itu ciri-ciri orang garido ke takdir. Nggak usah menghibah belas kasihan ke makhluk, karena makhluk tidak bisa menolong kita tanpa izin Allah. Nggak usah pamer penderitaan. Pulang kantor nyetir capek, nggak usah kayak gitu. Mau apa? Centil banget. Mau apa? Ingin diakui sebagai ayah. Luar biasa. Tinggal dinikmati. Capek itu penggugur dosa. Nggak usah pamer penderitaan. Sakit kalau bisa tahan, tahan aja, jangan centil banget. Kalau masih kuat diam. Nggak usah sedunia harus tahu penderitaan kita. Tulis di status, tiada cinta abadi selain cintamu ya Allah. Cinta makhluk palsu seluruhnya. Mau ngapain nulis itu? Itu kan ketahuan dia lagi bermasalah sama suaminya. Tidak usah pamer penderitaan, itu tidak sabar. Nikmati. Mayusibu muslima, tidaklah menimpa seorang muslim min nasobin, capek, lelah sekali. Wala wasobin, sakit, beragam penyakit. Wala hammin, cemas, risau dengan yang belum terjadi. Wala husnin, sedih dengan apa yang sudah terjadi. Itu akan ada pada diri kita. Wala adzan, gangguan-gangguan. Ada yang segala macam gangguan lah, baik dari teman, bisnis, tetangga, apa, itu udah dengan izin Allah. Wala adzan, wala ghamin, serba susah, ini susah, proyek ini susah, ngerjain tugas susah, tugas akhir susah. Hatta syaukati yusyakuha illa kafarallahu biha min khotoya, illa kafarallahu min khotoya, kecuali Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Nikmati aja. Punya dosa nggak sih ini? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali itu luar biasa banyaknya. Ingin diampuni Allah tidak? Ingin diampuni Allah, istighfarnya berapa banyak? Istighfar kita sedikit. Sholatnya khusyuk tidak? Tidak khusyuk. Sedekahnya banyak tetap pelit. Allah tahu enggak, penggugur dosa kita tuh dikit yang kita lakukan. Maka Allah menolong kita dengan berbagai kepahitan, kepedihan, dihina, difitnah, capek, ruwet. Nikmati saja, sing sabar. Gimana Allah nolong kita, kita berkeluh kesah. Nikmati hadirin. Belum nyobain sakit gigi, udah ya. Ya tinggal ngedoa sambil makan obat ya. Nah itu bab sabar. Jadi kalau ada apa-apa, sabar dalam taat, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menghadapi musibah. Husnuzon terus ke Allah hadirin. Kapan sih waktunya? Ada waktunya ya. Allah udah tahu kapasitas kita tuh sampai di mana. Kapasitas intelektual, keimanan, keilmuan, finansial, daya tahan tubuh. Allah tahu persis tentang kita karena Dia yang menciptakan, dan semua ujian buat kita udah diukur. Waktunya, tekanannya, kepedihannya, tinggal balik ke Allahnya ini. Jadi nggak usah rewel, nggak usah merasa paling menderita. Tiap orang punya kapling sama-sama. Nah yang kedua, sudah habis waktunya nih. Gimana nih kantor? Yang menentukan siapa Bu? Ya belum. Yang kedua wassalat. Nah ini dia. Sebetulnya kalau iman kita mantap ke Allah ya, kalau ada apa-apa nggak usah ribet. Ambil wudhu, sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kenapa? Karena cuman Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya yang bisa menolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Bergabung nih seluruh jin dan manusia, gabung nih semuanya. Mau menolong kita, udah janji. Demi Allah tidak terjadi kecuali yang Allah tetapkan untuk kita. Gak bisa.
Wah tenanglah, asih mau tenang-tenang, enggak, justru enggak tenang gara-gara mikirin dia ngomong tenang, ya kan? Jadi masalah kita tuh bersandarnya kepada selain Allah. Itulah yang membuat sholat kita jarang khusyuk. Karena yang dipikirkan dalam sholat selain Allah. Kalau mau kita yang paling pedih dalam hidup ini, harusnya yang kita tangisi itu, kenapa saya tidak bisa khusyuk? Sholat yang cuma 5 menit aja. Kenapa nonton bola khusyuk? Nonton Avatar 3 jam lebih khusyuk? Buka ini khusyuk, mau pinjem uang khusyuk, mikirin kejelekan orang khusyuk, denger sidang sampo khusyuk. Yang gak khusyuk cuma sholat. Kenapa? Jadi ini musibah kita, ini masalah kita. Yang lain-lain tuh mau uang, utang, ini ngambek, asli tuh kecil. Bagi Allah tinggal dibulak-balik aja beres. Harusnya dibawa ke sholat apa-apa tuh hadirin. Ya tapi sholat saya susah khusyuk, pasti susah khusyuk karena nggak bener ilmunya. Coba sholat kita kan ngandelin zaman SD dulu ya kan, nggak ada upgrading ilmunya. Kita nggak ngerti tuh. Kita lagi sholat ada yang nyentuh di sini mau ikut sholat, malah pergi dia. Lagi sujud kelamaan, noong begini, dia tidak merasa salah. Ayo, doa iftitah aja kita nggak ngerti itu. Padahal itu sunnah yang dipentingkan, muakkadah. Robbik firli warhamni, jarang yang ngerti. Makanya subhanallah, subhanallah, robbik firli warhamni, jadi balap. Belum selesai. Subhanallah, atahiyatum barakatuh salawatu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dan itu berulang. Istighfar sesudah sholat, boro-boro menyadari, astagfirullah, tunggu ya, astagfirullah. Enggak sadar, dia tuh lagi minta ampun sholat yang barusan. Jadi sebetulnya masalah kita tuh ya itu. Yang lain-lain mah beres, sholatnya bagus, semua urusan itu milik Allah. Apa ngomong uang? Uang itu milik Allah. Berapa hutang saudara? Sebesar apapun demi Allah. Ya utang saya besar. Lah orang minjemin aja dengan izin Allah mau ya kan? Apa susahnya ngelunasin sejumlah itu? Betul tidak? Tapi mana ada yang mau, tinggal dibalikin hatinya. Yang tadinya nagih, saya tuh mau nagih. Tapi kenapa lihat wajah saudara jadi prihatin? Ya halal, beres tuh. Enggak ada yang sulit, demi Allah, karena saya ngalamin ya.